Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 783 api sejati, 1. Raungan Argus Feng mengejutkan seluruh langit. Tempat besar itu dipenuhi dengan suasana yang aneh dan gelisah. Semua orang merasakan kemarahan Argus Feng yang mengerikan. Rasa sakit dari lengan yang patah dan penghinaan yang luar biasa membuat Argus Feng gila, hanya merasakan amarah yang tak ada habisnya. Ketika amarah meletus, Argus Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan tiba-tiba, pil merah cerah muncul di telapak tangannya. Pil berwarna merah cerah ini, bernama pil Dewa Ningsue, memiliki efek magis pembekuan darah dan penyembuhan, dan memiliki efek yang sangat cepat, dapat langsung pulih dari cedera dan meningkatkan keterampilan orang. Proses pemurniannya rumit dan sulit, dan puluhan ribu bahan langka dapat dimurnikan untuk membuatnya. Selain itu, diperlukan esensi dan darah praktisi tingkat lanjut untuk mencampurkannya agar efeknya sempurna. Di seluruh sekte Tianqi, dan bahkan seluruh Changlingzu, hanya Argus Feng yang memiliki pil langka ini. Kartu andalan terakhir Argus Feng adalah pil ini. Tanpa ragu, Argus Feng langsung memasukkan pil ke dalam mulutnya dan menelannya. Begitu pil masuk ke perut, itu langsung dicerna, dan seluruh tubuh Argus Feng segera berubah secara signifikan. Seluruh kulit tubuhnya menjadi panas dan merah darah, dan matanya merah berdarah, seperti dua lonceng tembaga berwarna darah, menakutkan. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan melihat tangannya yang terputus yang jatuh ke tanah. Tangan yang terpotong berdarah, seketika seolah-olah menerima instruksi, dengan cepat terbang ke antarmuka lengan Argus Feng yang terputus. Detik berikutnya, dua bagian dari lengan yang patah itu disatukan. Tubuh Argus Feng dipulihkan, auranya tiba-tiba naik, dia seperti iblis, tubuhnya penuh aura iblis, darahnya seolah mengalir di kulitnya, dan pembuluh darahnya terbuka. Orang itu menjadi sangat menakutkan. Di bawah tatapan penonton, Argus Feng perlahan berdiri. Ia menghadap Dimas Wu, menatap mata merah darah, menyeringai dan berkata, "Dimas Wu, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, malah memilih jalan ke neraka, aku akan membuatmu mati tanpa tempat kuburanmu." Begitu suara itu turun, tangan kanan Argus Feng menjadi telapak tangan, dan ia membanting Dimas Wu dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, raungannya terdengar di kehampaan, Bloodgat Palem. Ini adalah jurus mematikan rahasia Argus Feng. Ini jurus terkuat yang hanya bisa dia keluarkan setelah menelan pil Dewa Ningsue. Begitu telapak tangan besar itu keluar, energi sejati berwarna merah darah, seperti seberkas cahaya berwarna darah yang menakutkan, dilepaskan dari telapak tangan darah merah Argus Feng dan menyapu Dimas Wu dengan keras. Berkas cahaya berwarna darah ini merah menyilaukan, tebal dan mengejutkan, dan juga terdapat aura berdarah yang mengerikan. Itu juga penuh dengan kekuatan korosif. Begitu Dimas Wu terkena, ia akan tertelan dan berkarat, dan dagingnya akan seketika tidak ada lagi. Dimas Wu merasakan kekuatan telapak tangan Dewa Darah, ia tidak mengabaikan, segera mengangkat tangan kanannya, memegangnya dengan lembut di kekosongan. Tiba-tiba cahaya biru keluar dari kepalan tangan Dimas Wu, lalu menyebar dengan cepat, menyelimuti Dimas Wu. Biru seperti warna laut yang jernih, mengandung kekuatan yang kuat dan membuat orang-orang merasa sangat bisa diandalkan. Hal itu membuat Dimas Wu seperti berada dalam kepompong yang tebal. Sekuat apapun badai di luar, tidak akan mempengaruhinya. Cahaya biru ini adalah pelindung Dimas Wu. Berkas cahaya berwarna darah dari Argus Feng mengenai, dan langsung menenggelamkan Dimas Wu. Di mana Dimas Wu berdiri, hanya ada segumpal darah berwarna merah. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba mengangkat semangat mereka, dan mata semua orang bersinar dengan harapan. Terutama orang-orang dari Sekte Kiamat,
Hati mereka melonjak dengan ombak yang ganas, bergulung dengan keras. Mereka sangat merindukan Argus Feng untuk menciptakan kemuliaan yang lebih besar dan membunuh Dimas Wu sepenuhnya. Sylvia Bai mengerutkan alisnya, dan alisnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tatapan mata Argus Feng juga menatap berkas cahaya super berdarah yang dipancarkannya. Pikirannya terkonsentrasi dan ia merasakan fluktuasi kehidupan Dimas Wu. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu yang luar biasa. Matanya berubah tiba-tiba, dan dia berkata dengan ngeri, "Gawat." Begitu suara itu jatuh, sesosok muncul dalam berkas cahaya besar berwarna darah, menerobos udara, seperti bambu, dan langsung meledak ke arah kepala Argus Feng yang dipenuhi darah. Sosok ini ditutupi dengan lapisan cahaya biru dan bayangan, dengan cahaya merah darah, kecepatannya, secepat kilat, momentumnya, tak terhentikan. Orang ini memang Dimas Wu. Dimas Wu tidak hanya menerobos sinar berwarna darah dari Argus Feng, tapi bahkan membawa kekuatan sinar berwarna darah untuk melawan Argus Feng. Melihat ini, seluruh penonton tiba-tiba berubah warna, dan hati mereka semua tegang, terkejut, ngeri, panik, dan segala macam emosi melonjak seperti badai. Detak jantung Sylvia Bai tiba-tiba melemas. Dan pada saat yang sama emosi melanda dirinya, dia terkejut dan bersemangat. Menantu bodoh yang hebat, bab 784 Api Sejati, 2. Dengan terkejut, Argus Feng melihat kepalan besar, membawa cahaya merah darah dan biru, dan dengan keras memukulnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia membanting telapak tangannya lagi, tanpa usaha, dan membanting telapak tangannya ke raksasa. Dengan telapak tangan terbuka, sinar cahaya berwarna darah yang sangat padat, seperti banjir yang membuka gerbang, mengalir keluar dari telapak tangannya, membawa aura pembunuh yang mengamuk dan aura magis yang mengerikan, dan menyapa tangan Dimas Wu. Baang! Telapak tangan Dewa Darah Argus Feng bertabrakan dengan tinju Dimas Wu ke langit, dan ada suara yang memekakkan telinga, yang mengaduk-aduk gelombang yang luar biasa, mekar dengan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang, dan mengejutkan langit. Energi kekerasan menyapu alun-alun, udara dan bumi berguncang, gunung kuil bergetar hebat, angin menderu-deru, burung-burung ketakutan oleh pasir, dan kerumunan itu kacau balau. Banyak orang mundur dengan cepat, tetapi mata semua orang selalu tertuju pada medan perang. Serangan Argus Feng sangat kuat tak terhingga. Sinar cahaya berwarna darah mengandung sangat mematikan dan kekuatan super korosif. Namun, pukulan yang dibombardir oleh Dimas Wu juga sangat kuat. Sebaliknya, serangan Dimas Wu tampaknya lebih mendominasi. Bayang-bayang tinju merah dan biru darah saling terkait, meledakkan sinar darah Argus Feng. Yu Wei terus menyerang tubuh Argus Feng. Argus Feng dikejutkan oleh serangan yang kuat itu, berkali-kali, kakinya terhuyung-huyung. Namun Dimas Wu tidak melepaskannya. Saat mundur, tiba-tiba Dimas Wu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, api yang menyala-nyala keluar dari kekosongan dan dengan cepat menyerang Argus Feng. Argus Feng ngeri seketika, dia tiba-tiba berhenti, dan menepuk telapak tangan. Telapak tangan energi sejati keluar, yang sepertinya bercampur dengan banyak serpihan es, dan menghadapi nyala api. Namun saat es itu bertemu dengan api Dimas Wu dan langsung meleleh. Serangan Argus Feng juga tidak berguna. Langsung dipatahkan oleh nyala api yang membara. Saat berikutnya, nyala api menghantam Argus Feng. Tiba-tiba, rasa sakit yang membara menyapu Argus Feng, dan telapak tangan Argus Feng terbakar. Namun es energi sejati sangat bergejolak, namun tidak dapat memadamkan api sama sekali. Bagaimanapun Argus Feng mendorong energi sejati ini tidak dapat mempengaruhi nyala api sama sekali. Dimas Wu memandang Argus Feng yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api, dan berkata dengan santai, "Jangan sia-siakan energimu, kamu tidak bisa memadamkannya, ini adalah api sejati." Mendengar ini, ekspresi Argus Feng tiba-tiba berubah. Ini adalah api yang lahir di langit berbintang dan menyala di inti matahari, yang dapat membakar segala sesuatu di dunia.
Tidak peduli apa itu, selama itu terkontaminasi oleh jenis api suci ini, tidak mungkin untuk memusnahkannya kecuali jika itu dipadamkan dengan tingkat yang sesuai, dan dipadamkan oleh orang yang mengeluarkan api itu. Argus Feng tahu bahwa dia tidak bisa memadamkan apinya, jadi dia langsung berteriak pada Dimas Wu, cepat padamkan apinya. Kata-kata ini seperti perintah. Dia benar-benar tidak tahan. Tidak hanya api sejati yang sulit untuk dipadamkan, tetapi sakitnya berkali-kali lipat dari api biasa. Argus Feng bukanlah orang biasa. Dia memiliki kemampuan anti serangan yang luar biasa dan daya tahan yang kuat. Rasa sakit yang biasa menggelitiknya, tetapi rasa sakit yang membakar dari api ini membuat dia tidak dapat menahannya. Dimas Wu tersenyum dingin dan dengan sinis berkata, "Kamu ingin aku memadamkan apinya, apa kamu pikir itu mungkin?" Setelah berbicara, Dimas Wu melambaikan tangannya yang besar lagi. Baang! Tiba-tiba, api sejati di tangan Argus Feng, seolah dituangi minyak, tiba-tiba semakin berkobar. Api itu menguat dan membesar dengan tajam, dan mata Argus Feng melebar dalam sekejap, dengan tatapan putus asa di matanya. Dalam sekejap mata, api sejati dengan cepat menyebar dari telapak tangan Argus Feng ke seluruh lengannya, lalu dari tubuh ke kepalanya. Akhirnya, api sejati menelan Argus Feng. Di dalam api sejati, teriakan Argus Feng terus terdengar. Dia menderita siksaan yang tak terbayangkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.